Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan daring. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tegar Abdul Pratama dengan NIM P17120223040 kelas 2A. Yang pertama adalah pendahuluan. Menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Keadaan sehat ini menjadi investasi yang tidak ternilai dalam pembangunan nasional. Jadi, setiap masyarakat yang sehat pasti akan bisa berpengaruh bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan keadaan sehat itu diperlukan obat dan makanan. Obat dan makanan ini memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kalah penting dari makanan, obat juga merupakan komoditas kesehatan yang menurut UU Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan. Jadi orang-orang yang sakit atau untuk menambah stamina itu menggunakan obat. Selanjutnya adalah pembahasan. Bahayanya peredaran obat keras dan obat-obatan tertentu secara daring tersebut apabila tidak ditanggulangi maka akan berdampak mengancam generasi muda, pertahanan nasional. Pada dasarnya obat itu adalah zat kimia yang masuk ke dalam tubuh sehingga dosis, cara penggunaan, dan cara penyimpanan memerlukan prinsip kehati-hatian di bawah pengawasan tenaga kefarmasian dan apoteker. Pada dasarnya setiap orang yang menjual obat secara daring semestinya bertanggung jawab atas produk yang dijual. Persaingan usaha membuat akun penjual menyertakan informasi iklan dan testimoni berlebihan. Namun sayangnya sebelum memutuskan membeli, masyarakat seringkali melihat testimoni terlebih dahulu. Di testimoni palsu ini memberikan informasi yang salah dan palsu yang menyesatkan masyarakat. Jadi ini bahaya bagi bisa saja obat itu bahaya bagi kesehatan. Perlindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan secara daring merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak termasuk seluruh kompeten masyarakat. Tujuannya agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat yang ilegal yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan publik secara umum. Proses pembuatan kebijakan publik bermula dari penyusunan agenda, formulasi, absorpsi, implementasi, dan penilaian kebijakan. Proses tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap proses berhubungan dengan proses berikutnya. Jadi setiap proses itu saling berhubungan. Setiap proses kebijakan saling berhubungan dan membentuk suatu siklus. Jadi saling berhubungan dan akan membentuk suatu siklus yang berulang-ulang, yang saling berhubungan. Namun implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang luas dan mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program dalam tahapan implementasi. Secara umum, dalam implementasi kebijakan peredaran obat dan makanan secara daring terdapat peran dari pihak birokrasi, pihak swasta, kelompok masyarakat. Peranan tersebut mewakili berbagai kepentingan yang berbeda. Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran obat dan makanan secara daring. Peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM sebagai regulator dan juga sebagai operator mulai dari pengawasan obat dan makanan. Jadi BPOM itu tugasnya untuk mengawasi obat atau makanan, untuk menguji sebelum makanan itu beredar ke masyarakat. Apakah makanan itu layak untuk beredar
yaitu apotek dan toko obat. Jadi obat itu tidak bisa dijual secara sembarangan. Obat itu hanya dijual di apotek atau toko obat karena ada izinnya. Dengan kata lain, penjualan akun seperseorangan tidak dapat menjual obat secara bebas, ya kan? Seperti yang dikatakan tadi, obat tidak bisa dijual secara bebas. Walaupun praktik jual beli obat dan makanan secara daring telah berlangsung sejak lama dan belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut, namun BPOM baru mengeluarkan peraturan pada tahun 2020, yaitu melalui peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Jadi obat dan makanan itu tidak bisa diedarkan secara sembarangan. Akan tetapi sekarang telah banyak orang-orang yang mengedarkan obat dan makanan secara sembarangan. Selain ditulis secara elektronik, untuk penyerahan golongan obat keras juga dilaksanakan dengan menggugah resep ke dalam sistem elektronik. Resep tersebut harus asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknis penyerahan obat yang diedarkan secara daring dapat dilaksanakan secara langsung kepada pasien. Nah, jadi resep dari obat tersebut harus benar-benar betul dan harus bisa dipertanggungjawabkan, dan itu merupakan tugas dari apoteker. Sesuai pasal 11 menyebutkan bahwa seluruh informasi transaksi elektronik yang terkait dengan kegiatan peredaran obat secara daring wajib diarsipkan dan terstruktur paling singkat dalam batas 5 tahun. Nah, jadi hal penting dalam pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring adalah segala informasi mengenai apotek dan diinformasikan dengan jelas dan dapat dilacak sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya adalah peran pihak swasta dalam melakukan peredaran obat dan makanan. Dalam implementasi kebijakan publik, pihak swasta memiliki peran membuat program-program terintegrasi yang mendukung kebijakan publik. Namun seringkali terjadi miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan aktor implementasi kebijakan. Nah, hal tersebut karena kurangnya frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap berbagai peraturan secara rutin kepada para pihak swasta. Apalagi peraturan BPOM mengenai peredaran obat dan makanan secara daring baru saja diterbitkan. Nah, dalam persaingan bisnis saat ini, penggunaan internet dalam bentuk media sosial mempermudahkan pelaku usaha untuk mempromosikan produknya dan memberi edukasi ke masyarakat. Nah, penggunaan internet ini melalui situs web dan lokapasar jika diperlukan pelaku usaha dalam menjual produk. Nah, jadi sekarang kan banyak makanya internet, maka dalam mengakses internet jadi untuk peredaran obat dan makanan itu mudah untuk diedarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah peran serta masyarakat dalam mengakses peredaran obat dan makanan. Salah satu karakteristik pelayanan kesehatan yang membedakannya dari pelayanan jasa lainnya adalah yaitu konsumen pelayanan kesehatan berada dalam posisi yang lemah, sedangkan pelayanan kesehatan seperti tenaga medis, tenaga kesehatan mengetahui lebih banyak manfaat. Nah, jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang manfaat dari penggunaan obat ini. Ya, secara sosiologis kedudukan pasien lebih rendah daripada kedudukan tenaga kesehatan. Hal ini membuat masyarakat mempercayai tenaga kesehatan dalam mendapatkan kesehatan yang dibutuhkan. Walaupun tidak dapat dihindari adanya kemudahan dalam mendapatkan obat secara daring, sebagai aspek kehati-hatian selalu ditegakkan ke masyarakat karena banyak obat yang tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, obat yang tidak berbahaya bagi tubuh atau yang legal itu terdapat logo BPOM dan izin edar BPOM atau izin pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan Komponen Kandungan
kontraindikasi dan manfaatnya. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, kesimpulannya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berdampak pada meningkatnya peredaran obat dan makanan secara daring melalui loka pasar, situs web maupun medsos. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah berdampak pada meningkatnya konsultasi medis, layanan telemedicine yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan resep elektronik dan obat yang dibutuhkan. Sama halnya dengan kegiatan jual beli secara konvensional, peredaran obat dan makanan secara daring harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya kemudahan internet dapat disalahgunakan oleh penjual nakal yang menjual obat ilegal. Praktik jual beli obat dan makanan secara daring berlangsung lama, namun belum ada undang-undang secara khusus mengenai peraturan mengenai pengedaran obat secara daring ini. BPOM baru mengeluarkan peraturannya pada tahun 2020. Nah, sekian penjelasan dari